Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini tutorial SPSS yang akan dibahas adalah tentang uji T. Jadi uji T ini tujuannya adalah kalau kita mau mengetahui ada atau tidak perbedaan min atau perbedaan rata-rata dari dua kelompok. Nah, ini biasanya digunakan kalau jenis penelitiannya eksperimen. Misalnya ada pemberian penyuluhan, ada intervensi yang diberikan. Nah, kita mau melihat perbedaan rata-rata dari dua kelompok. Nah, di uji T ini ada dua macam. Ada yang uji T-nya dependen, ada juga yang independen. Perbedaannya, kalau uji T dependen itu biasanya disebut juga dengan paired t-test ya. Artinya kelompok yang diuji itu adalah kelompok yang sama. Misalnya dengan perlakuan eksperimen berupa pemberian penyuluhan. Jadi kita mau melihat sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan itu apakah ada peningkatan pengetahuan atau tidak. Jadi kelompoknya sama. Kita datang ke satu kelas, kita berikan dulu pretest, kemudian diberikan penyuluhan. Nah, setelah penyuluhan selesai, di kelas yang sama kita berikan lagi post-test. Nah, jika penelitiannya seperti itu, maka yang digunakan adalah uji T dependen. Sementara kalau uji T independen, itu dia pada dua kelompok yang berbeda. Contohnya, kalau kita mau melihat ada tidaknya perbedaan tekanan darah dari jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Atau mau melihat perbedaan kadar gula darah pada orang yang bekerja dan yang tidak bekerja. Jadi kelompoknya berbeda. Baik, di sini saya akan contohkan untuk uji T dependen dulu. Di video kali ini kita fokus membahas uji T dependen. Di sini sudah ada data 50 responden ya, dengan penelitian pemberian media. Apakah pemberian media ini memberikan perubahan peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian media. Jadi variabelnya sudah terlihat, ada nama responden, ada umurnya, jenis kelamin, kemudian di sini ada skornya. Jadi skor dari 10 pertanyaan, pre-test dan juga post-test. Apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, langkah-langkahnya, kita klik di sini ya, analyze, compare min. Nah, ini sudah terlihat ya. Karena di sini ujinya adalah uji dependen, tadi sudah saya sebutkan juga bahwa istilah lainnya adalah paired sample t-test, maka kita pilih yang ini. Kelompok yang sama. Nah, kita masukkan di sini pre-test, kemudian yang kedua post-test. Langsung oke. Oke, jadi ini adalah output dari hasil uji T dependennya. Jadi ada 3 tabel ya, ada paired sample statistiknya, ada paired sample correlation, dan paired sample test. Nah, yang kita perhatikan itu adalah di tabel 1 dan juga tabel ketiga. Di tabel 1 di sini dapat kita lihat ada min atau rata-rata. Pre-test hasilnya 6,2, kemudian setelah post-test hasil rata-ratanya berubah menjadi 6,74. Nah, kalau dari melihat rata-ratanya di sini, kita melihat ada perubahan ya, ada peningkatan dari 6,2 menjadi 6,74. Peningkatan sebesar 0,54. Lalu untuk melihat signifikansinya, maka kita cek di tabel ketiga. Pada kolom paling terakhir, sig to tail atau signifikan to tail. Nah, hasilnya adalah 0,01. Lebih kecil daripada alfa 0,05. Jadi ketentuannya masih sama seperti yang lainnya. Jika hasilnya lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan ada hubungan yang signifikan. Jadi kesimpulan atau interpretasi dari hasil uji T dependen ini menunjukkan bahwa pemberian media tadi itu dapat meningkatkan pengetahuan sebesar 0,54. Jadi 0,54 kita peroleh dari pengurangan post-test dikurang dengan pre-test. Jadi post-testnya 6,74
dan pretestnya 6,20. Jadi ada peningkatan sebesar 0,54. Sementara hasil uji T diperoleh nilai p-value-nya itu 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan rata-rata yang signifikan pada tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian media. Jadi seperti itu cara menyimpulkan hasil uji T dependen. Baik, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai cara melakukan uji T dependen di SPSS. Semoga mudah dipahami, mudah untuk dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.